Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kenapa sih kak yang ditanyakan pertama kali selalu saja tentang kesehatan? Karena sehat adalah aset terpenting yang dianugerahkan sama Allah ke kita, supaya kita bisa mensyukuri kehidupan yang Allah kasih hari ini dan untuk seterusnya. Gimana kabar tabungannya di bulan kemarin? Udah nambah banyak belum teman-teman? Masih semangat selalu kan? Harus tetap semangat dong. Ayo kita gapai keinginan dan impian kita membeli barang yang kita mau dengan uang tabungan kita nanti. Bagi teman-teman yang belum terbiasa menabung dan pengen banget menumbuhkan jiwa menabung, bisa simak video ini sampai akhir ya. Jadi di video ini saya mau sharing atau berbagi sedikit tips gimana caranya memulai kebiasaan menabung seperti halnya kita terbiasa makan di dalam setiap harinya. Tips yang pertama, tentukan maksud dan tujuan dari menabung. Jadi dibikin target. Sediakan wadah berupa botol bekas atau toples bekas atau celengan yang bisa dibeli di online shop Shopee, Tokopedia, atau wadah yang lainnya yang penting bisa dibuat celengan. Lalu kita tulisin wadahnya itu masing-masing, misalkan nabung untuk beli HP, nabung untuk beli komputer, nabung untuk dana darurat, nabung untuk traveling, nabung untuk liburan akhir semester, atau yang lainnya, disesuaikan dengan keinginan kita masing-masing ya. Dengan adanya target tersebut akan memberikan motivasi buat kita lebih semangat lagi dalam menabung. Kok bisa gitu kak? Karena ada sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita kejar, pengen banget segera diwujudkan. Sampai jadikan keinginan-keinginan tadi suatu azam di dalam hati, lalu dibuat afirmasi untuk asupan setiap harinya. Pokoknya aku harus semangat nabung supaya bisa beli HP baru. Pokoknya aku harus semangat nabung supaya bisa beli laptop, bisa kasih surprise orang tua, dan mewujudkan semua keinginan-keinginan aku lewat tabungan ini. Tips yang kedua supaya semangat menabung. Alokasikan dana tabungan di awal bulan. Kita pasti pernah dengar kalimat-kalimat motivasi menabung. Misalkan seperti yang saya tulis, jangan menabung apa yang tersisa, tapi habiskan yang tersisa setelah kita menabungnya. Jadi, nabung itu bukan menunggu sisa dari uang gajian bulanan atau sisa dari kiriman, tapi nabung itu mengalokasikan dana dari awal bulan. Jadi, pas habis gajian atau habis dapat kiriman, langsung sisihkan 10%, bisa juga lebih. Namun, untuk pemula menabung, dicoba dulu 10%. Tidak boleh berpikiran, nanti ajalah nabungnya, tunggu sisa uang bulanan. Nanti ajalah kalau ada sisa baru ditabung. Kalau kita punya kebiasaan buruk seperti itu, maka sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa punya uang untuk bisa ditabung. Karena faktanya kebutuhan hidup kita itu jika mengikuti gaya yang ada akan selalu kurang dari pemasukan. Makanya kita harus memprogram diri kita dengan penghematan, salah satunya yaitu dengan menabung. Tips yang ketiga, membuat rekening khusus tabungan. Ini diperuntukkan bagi teman-teman yang mau nabung pakai bank. Wajib banget membedakan antara rekening tabungan dan rekening pemasukan agar lebih terkontrol lagi. Kalau dijadikan satu, takutnya kita yang nggak disiplin, yang awalnya untuk tabungan 50%, untuk kebutuhan 50%, yang tabungan bakalan kepake untuk kebutuhan. Lanjut tips yang keempat, merinci pengeluaran secara detail. Jangan pernah males untuk bikin catatan. Istilahnya di sini kita bikin budgeting ya. Untuk teman-teman yang belum begitu mengerti dengan apa itu budgeting dan gimana cara bikinnya, bisa langsung share di kolom pencarian YouTube apa itu budgeting. Ketik aja gitu. Nanti bakalan keluar video-video para bunda-bunda YouTube yang sudah mengupload tentang ini. Pokoknya berapapun yang keluar dari uang pemasukan kita setiap harinya harus kita tulis.
Setelah itu kita bisa bikin reviewnya boleh mingguan atau bulanan. Nah, dari review itu nanti kita bisa menemukan letak pengeluaran paling banyak di sebelah mana, apakah itu untuk shopping, apakah untuk kulineran, atau apakah untuk kebutuhan yang lebih penting. Sebisa mungkin dibatasi dan dikurangi untuk hal-hal yang sekiranya tidak terlalu penting dan uangnya bisa kita tabung. Kemudian untuk tips yang kelima, bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Dalam setiap bulannya kita pasti membeli barang. Nah, dari barang-barang yang kita beli itu tadi, kita cek, catat, dan bedakan mana kira-kira barang yang diinginkan dan mana barang yang benar-benar kita butuhkan. Untuk barang-barang yang benar-benar dibutuhin kita buat prioritas, dan untuk barang-barang yang sekedar diinginkan kita kesampingkan dulu. Misalkan kayak kita tuh pengen beli tas, padahal tasnya udah banyak, mau beli lagi, mau nambah-nambah koleksi lah, niatnya seperti itu. Nah, berarti kan itu termasuk barang yang tidak terlalu dibutuhkan karena masih ada banyak tas. Untuk yang seperti itu kita kesampingkan dulu, uangnya bisa kita tabung. Lanjut tips yang keenam, membatasi belanja dan kulineran. Setuju ataupun enggak, kebiasaan suka belanja, kebiasaan suka kulineran itu sering banget gagalin kita proses menabung. Biasanya pas habis gajian atau habis dapat kiriman, di dalam hati itu mengatakan, ih cuci mata dulu sekali-kali. Akhirnya kita datang ke pertokoan atau kita datang ke tempat makan, tahu-taunya kita kalap, akhirnya keuangan kita bermasalah, di akhir bulan selalu saja kehabisan. Makanya untuk kedua aktivitas ini, yaitu belanja dan kulineran, kita harus membuat daftar atau membuat batasan. Misalkan dalam satu bulan kita biasa menghabiskan untuk belanja dan kulineran itu habisnya 500.000, kita kurangin pelan-pelan jadi 400.000. Nah, 100.000 nya kan bisa kita tabung nanti. Terlebih lagi kalau kita punya kebiasaan belanja barang-barang mewah, belanja barang-barang mahal, setelah beli barangnya ternyata jarang banget kita gunain. Kalau kebiasaan seperti ini kelihatannya lebih baik dihilangkan ya, karena nyimpen uang itu lebih baik daripada kita nyimpen barang. Lanjut tips yang ketujuh, ini salah satu cara efektif menghemat pengeluaran, yaitu memulai kebiasaan membawa bekal. Baik bagi anak kuliahan yang mau berangkat sekolah atau untuk ibu rumah tangga yang mau liburan. Jadi dipersiapkan di rumah, dimasak di rumah, lalu dibawa ke tempat liburan, dibawa ke tempat sekolah, lalu bisa kita makan di sana nanti. Intinya jangan malu ya, karena ini tuh cara paling bagus untuk menata masa depan finansial kita. Selain jadi kebiasaan yang paling menyenangkan, karena kita udah terbiasa bikin bekal untuk suami kerja, bikin bekal untuk anak-anak berangkat sekolah, uang lebihannya tadi bisa kita tabung atau kita simpan sebagai dana cadangan masa depan. Karena kalau kita mengandalkan membeli makanan yang tersedia di tempat liburan atau di kantin atau di tempat-tempat makan lainnya, biasanya harganya cukup mahal. Jadi untuk menghemat uang kita bisa memasaknya sendiri. Kemudian untuk tips yang kedelapan, yaitu menambah penghasilan dengan kerja part-time. Misalkan jadi karyawan sebuah toko atau pejuang online shop, mau dropshipper atau marketer monggo, yang penting ada penghasilan dari kerja part-time tersebut. Nah, penghasilannya tadi bisa kita tabung. Tips yang kesembilan, menerapkan saving challenge. Jadi di sini kita bisa menggunakan uang logam atau menggunakan pecahan uang yang paling kecil. Yang pertama, saving challenge menggunakan uang logam. Jadi setiap kali ada kembalian belanja, baik Rp500 maupun Rp1.000, harus langsung kita masukkan ke dalam tabungan. Intinya setiap kali ada koin kembalian dari belanja, langsung dimasukin celengan ya. Lanjut challenge yang kedua, memakai nominal uang kertas yang paling kecil, boleh 2.000-an, boleh juga 5.000-an. Satu hal yang paling penting agar usaha menabung kita itu berhasil apa? Yaitu sebuah komitmen. Jadi komitmen itu gak hanya kita bentuk ketika kita sedang berhubungan dengan orang lain, melainkan di saat menabung juga dibutuhkan komitmen yang kuat. Misalkan dari awal kita sudah
niatkan untuk menabung perharinya 20.000, ya udah kita istiqomahkan itu 20.000 terus setiap harinya. Jangan sampai ada hari yang bolong tidak menabung. Apabila memang ada, itu pun kalau udah kepepet banget darurat sama sekali memang nggak bisa nabung karena ada satu hal, itu baru diperbolehkan, namun lain kali harus segera diganti. Lalu gimana caranya supaya kita bisa komitmen terus-menerus menabung sesuai dengan apa yang telah kita niatkan di awal? Salah satu caranya dengan kita memulai kebiasaan hidup berhemat. Bukan hidup pelit ya, tapi hidup berhemat. Banyak banget cara yang bisa kita lakukan supaya hidup kita tuh hemat. Misalkan ya seperti tadi, pas liburan atau berangkat sekolah kita bawa bekal sendiri. Kemudian kalau pas belanja keluar rumah itu kita membawa catatan, jadi belanjanya sesuai dengan catatan aja. Terus misalkan yang lain, belanja ketika ada diskonan, dan contoh-contoh yang lain. Jadi menabung ini adalah satu hal yang benar-benar membutuhkan kesadaran diri kita supaya enggak boros demi masa depan kita yang lebih baik lagi. Nah teman-teman, challenge saya kali ini ada dua, yaitu challenge uang 5 ribuan dan challenge uang 20 ribuan. Setiap kali saya bikin challenge itu selalu saya kasih kata-kata atau kalimat motivasi untuk diri saya sendiri. Kali ini motivasinya tak bikin sebuah gambar di situ. Nah itu maksudnya menabung 5.000 hari ini untuk 5 juta di hari kemudian. Kok bisa gitu kak, hari ini nabung 5.000 besok 5 juta? Ya 5.000 itu kita kumpulkan terus sampai akhirnya menjadi 5 juta. Lama-kelamaan bakal jadi 5 juta kan. Selanjutnya untuk pecahan 20.000, kita tuh sering banget kan ya melihat atau mendengar para penabung, mereka tuh yang ditabung kebanyakan pecahan 20 ribuan sampai bikin slogan the power of 20.000. Sebenarnya apa alasan terbesar dibalik semua itu? Sebenarnya uang 20.000 itu adalah nominal yang paling pas untuk ditabung dibandingkan uang yang lain. Kalau yang dikumpulkan itu pecahan yang lain, misalkan 2.000, maka dalam satu bulan jumlahnya tidak seberapa. Alhasil terkadang mempengaruhi mental seseorang untuk malas nabung. Ih cuma 2.000 aja, besok aja lah. Ih cuma 5.000 aja, besok aja lah, akhirnya menyepelekan. Sedangkan untuk angka 20.000 itu adalah nominal yang paling pas, tidak terlalu membebani, tapi kalau ditabung juga cepat jadi banyak, karena masukin 20 ribuan 5 aja, hasilnya udah 100.000. Apabila awalnya sudah memutuskan untuk bikin challenge 2.000 atau bikin challenge 5.000, ya kita harus mempersiapkan mental yang lumayan kuat, karena ini di awal pasti kita kepikiran uang receh lah ini. Tetapi jangan pernah meremehkannya receh. Kalau kita terus-terusan nabung 2.000, nabung 5.000 per harinya, maka suatu saat nanti bakalan banyak. Tapi kalau kira-kira mental kita itu nanti bakalan males, kita bisa pilih nominal yang besar, 10.000 ataupun 20.000 ya. Pada awalnya program menabung memang sedikit memaksa diri kita. Nah dengan adanya pemaksaan yang terus-menerus tadi, hal yang awalnya terpaksa menjadilah terbiasa, sampai pada titik terbiasanya menabung itu seperti kita terbiasa makan. Hari-hari pokoknya enggak akan bisa kalau tidak menabung. Saya mau selesaikan dulu gulung-gulung uangnya. Setelah digulung, dimasukkan ke dalam potongan sedotan. Menurut saya cara ini lebih ringkas dan aman daripada langsung dilipat lalu dicemplungin ke dalam celengan. Soalnya pengalaman teman saya itu ada yang mana dia nabung uang kertas, uangnya dilipat dan langsung dimasukin ke dalam celengan. Waktu itu celengan dia kalau nggak salah celengan bekas susu. Nah setelah beberapa bulan dibukalah si celengan tadi, ternyata banyak banget dari uangnya itu pada gripis kayak dimakan semacam hewan gitu. Gak begitu jelas hewannya apa, entah semut, entah rayap, intinya uangnya itu banyak yang gripis. Setelah gulung-gulung uangnya selesai, kita bikin tanda nih. Untuk uang 5 ribuannya ada 5, berarti ada 5 kotak yang harus ditandain. Dan untuk uang 20 ribunya ada 3, berarti ada 3 kotak yang harus ditandain. Tujuannya kenapa sih kak harus dibikin catatan seperti itu? Biar lebih semangat aja. Jadi kalau teman-teman mau nabung pakai celengan, usahakan pakai celengan yang bening ya, yang mana kita bisa lihat uangnya tadi. Apabila terjadi kerusakan langsung bisa kita ganti. Atau kalau seandainya tetap kekeh pengen pakai celengan yang agak gelap gitu, maksudnya yang tidak kelihatan ya, mungkin tujuannya supaya surprise kalau udah penuh,
bisa beli di toko-toko atau di online shop, yang mana celengan yang dijual itu sudah didesain aman sebagai wadah celengan. Seandainya tetap pengen pakai kaleng bekas susu, ya pastikan wadahnya itu bersih, tidak ada bekas air atau apa yang menyebabkan apabila kita masukin uangnya bakal menimbulkan karat. Challenge 20 ribunya udah selesai dan aku masukin ke dalam toples yang tadi. Sekarang giliran challenge uang 5 ribuannya mau aku masukin ke dalam kotak bekas sarungnya Pak Su. Mau dibuang sayang, bingung mau dipakai untuk apa, akhirnya untuk wadah uang aja ya. Nah, sampai sini dulu video saya kali ini. Semoga teman-teman yang melihat bisa terinspirasi dan mengambil beberapa manfaat dari video yang saya buat kali ini. Tetap semangat menabung ya. Jangan lupa untuk meninggalkan like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.